Kapendam Jaya Kolonel Ifdeki R. Putra membenarkan bahwa oknum anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Darat, AD, dari Kesatuan Yonif 318, Kostrad telah menganiaya kekasihnya. Diketahui, wanita berinisial N di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ditemukan tewas, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Deki mengatakan bahwa Satuan Kostrad dilaporkan melakukan tindakan disersi, yaitu tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 19 Januari tahun 2025. Memang benar ada oknum anggota TNI AD dari Kesatuan Yonif 318, Kostrad yang melakukan tindakan tidak hadir tanpa izin, kata Deki saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Kata Deki, saat pelaku ditangkap, anggota diperiksa setelah dilaporkan melakukan tindakan kekerasan terhadap kekasihnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat dilaksanakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan di satuan, diperoleh keterangan bahwa selama meninggalkan satuan melakukan tindakan kekerasan kepada rekan wanitanya yang mengakibatkan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, rumah kontrakan 3 pintu yang terletak di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, nampak sepi. Bukan tanpa sebab, mayat perempuan berinisial N, 26, dievakuasi oleh anggota TNI pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2024, siang. Korban ditemukan dalam keadaan membusuk karena bau dari jasad N sudah tercium di tempat kejadian perkara. Di depan kontrakan N, terdapat garis polisi militer membentang, dan tampak mencolok dengan tulisan, dilarang keras melewati garis polisi militer. Diketahui, penemuan mayat perempuan berinisial N, 26, ditemukan di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, bikin heboh warga. Warga dibuat permukiman padat penduduk lantas dibikin heran kedatangan iring-iringan mobil detasemen polisi militer, Denpom, TNI menuju lokasi penemuan mayat. TNI, soalnya Denpom, pertama lewat itu 3, terakhir 2, ada mobil dinasnya, kata Yohanes, warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Warga sempat berniat untuk mengambil foto atau video kejadian, namun niat itu batal setelah anggota TNI yang berjaga di lokasi melarangnya. Tadinya saya mau foto atau videoin, tapi gak boleh. Akhirnya saya gak jadi foto, kata Yohanes. Yohanes mengatakan kabar penemuan mayat ini pertama kali diketahuinya saat mendengar kabar dari temannya. Menurut keterangan warga bernama Niko, sebelumnya diduga anggota Denpom, polisi militer, mendatangi rumah kontrakan tersebut. Saya awalnya di rumah, mereka datang sore, kata Niko, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Niko mengatakan sebelum penemuan mayat, sempat tercium bau tak sedap dan menjadi perhatian warga setempat. Warga menduga bau tersebut berasal dari sampah atau tikus yang biasa ditemukan di sekitar area tersebut. Kalau lewat, tercium bau-bau di depan rumah, pikir bau dari sampah atau tikus, karena banyak tikus, kata Niko. Kata Niko, korban N dikenal sebagai pribadi yang baik dan supel. Ia mengatakan N telah tinggal di lokasi tersebut selama setengah tahun terakhir. Rumah kontrakan 3 pintu yang terletak di Kampung Bonjol, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, nampak sepi. Bukan tanpa sebab, mayat perempuan berinisial N, 26, dievakuasi oleh diduga anggota detasemen polisi militer, Denpom, TNI pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2024, siang. Di depan kontrakan N, terdapat garis polisi militer membentang, dan tampak mencolok dengan tulisan, dilarang keras melewati garis polisi militer. Setelah pemasangan itu, warga sekitar bernama Niko menduga bahwa penghuni kontrakan di sisi kanan dan kiri ketakutan dan memilih untuk mengungsi ke tempat lain. Gak tahu pada enggak tidur di situ, pada takut kali, kata Niko saat ditemui di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2024. Niko menjelaskan bahwa korban N dikenal sebagai pribadi yang baik dan supel. Sementara itu, saat dikonfirmasi Kasih Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil belum merespons.
Wanita yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, rupanya dihabisi oleh seorang oknum TNI AD berpangkat Pratu. Adapun kasus ini terungkap gara-gara pelaku yakni Pratu TS bolos kerja selama berhari-hari sejak 19 Januari lalu. Pratu TS kemudian ditangkap di wilayah Medang, Kabupaten Tangerang, dan dibawa ke Denpom Jaya 1 Tangerang untuk pemeriksaan. Dari sinilah kemudian terungkap bahwa Pratu TS telah membunuh korban berinisial N. Saat pemeriksaan, TS mengaku bahwa dirinya melakukan penganiayaan yang berujung tewasnya korban. Atas perbuatan TS, Kapendam Jaya Kolonel Infanteri Deki Rayu Syah Putra meminta maaf. Dalam keterangan pada Jumat 31 Januari, Deki menyatakan bahwa perbuatan Pratu TS merupakan tindakan pribadi, bukan mewakili institusi. Deki mengungkapkan TS dan N memiliki hubungan asmara. Sejauh ini belum diketahui secara detail tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Saat ditemukan pada Kamis 30 Januari, N memiliki luka di leher dan kondisi jasad yang sudah menghitam. Diduga ia sudah meninggal lebih dari 3 hari. Adapun saat ini jenazah N sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk diautopsi. Itu anak ini dulu ada dia. Antara gampang malah warga saya polisi daerah. Buat polisi Pak, sekarang ada di dari ini soalnya. Sesosok jasad wanita ditemukan nyaris membusuk di sebuah rumah kontrakan di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis 30 Januari. Belakangan terungkap bahwa korban berinisial N tersebut tewas seusai dianiaya oleh kekasihnya yang merupakan oknum anggota TNI AD, Pratu TS. Sebelum ditemukan tewas, N rupanya sempat mengunggah status galau dalam keterangan pada Jumat 31 Januari. Hasanah sempat mengomentari status tersebut, namun N tak mau mengaku terkait persoalan yang sedang ia alami. Lebih lanjut, Hasanah mengungkapkan sepupunya tersebut sempat mengunggah foto bersama seorang tentara sebulan terakhir. Namun dirinya tak mengetahui persis hubungan yang dijalani oleh N dan tentara tersebut. Hasanah berujar, dirinya terakhir berkomunikasi dengan N pada Sabtu pekan lalu. Adapun N selama ini dikenal sebagai sosok yang tertutup, terlebih jika menyangkut masalah pribadi. Sebagai informasi, kasus pembunuhan ini terungkap karena Pratu TS bolos kerja selama berhari-hari. Saat ditangkap oleh polisi militer di kawasan Medang, Kabupaten Tangerang, barulah diketahui Pratu TS menganiaya seorang wanita hingga tewas.